Ayo semuanya menjawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sekali lagi, suara saya apa terdengar jelas? Iya. Benar ya? Baik. Gimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga lihat ada Ovan ini. Ovan sudah sembuh. Alhamdulillah ya, bisa kembali mengikuti pelajaran. Kemudian juga ada Cleo, itu saya doakan cepat sembuh ya Cleo. Dan anak-anak yang lain, ada teman-teman kalian juga yang sedang sakit anak-anak, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Kita doakan ya teman-teman kita, teman-teman kalian yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Fahmi, mic-nya dimatikan saja Fahmi. Ya, kita berdoa bersama-sama, cukup di dalam hati saja. Saya yang pimpin, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga sembuh. Untuk kedua orang tua kita juga semoga selalu dalam keadaan sehat, dan juga kalian juga diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam memahami atau belajar ya, memahami pelajaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersiap ya, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai, anak-anak, kita sekarang sudah nyampe di pembelajaran 4 ya, di tema 5 di semester 2 ini. Kita akan mulai pembelajarannya dengan menampilkan materi yang sudah saya siapkan. Kalian boleh melihat buku masing-masing atau juga dapat melihat di layar HP ya. Saya akan tampilkan materinya. Tunggu sebentar ya. Baik, ini dia. Apakah sudah terlihat anak-anak? Ya, tampilannya selamat datang dulu. Baik anak-anak, kita akan belajar di tema 5 subtema 1 pembelajaran 4 di kegiatan belajar dari rumah. Saya harap kalian masih tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang puisi. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu puisi ya. Kemudian kita juga akan belajar lagi tentang lagu, tekanan nada kuat lemah, dan juga panjang pendek pada lagu. Yang terakhir kita akan belajar dan mengenal alat ukur ya, untuk mengukur panjang benda. Kemarin kita sudah mengenal penggaris dan juga meteran. Hari ini kita akan mengenal satu alat lagi untuk mengukur benda ya. Kita akan bahas bersama-sama pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, diharapkan kalian dapat membedakan bentuk puisi dan yang bukan puisi. Dan nanti kita akan mengenal puisi. Yang namanya puisi itu bagaimana? Apa bedanya dengan kalimat yang bukan puisi? Ya, kita akan pelajari hari ini. Kemudian kalian juga dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi.
Berikutnya, dengan menyanyi lagu yang berjudul Lihat Kebunku nanti, kalian dapat menunjukkan nada kuat, lemah, dan juga panjang pendek yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kalian juga dapat membaca puisi. Nah, nanti tugasnya mempraktek membaca puisi. Kemudian diharapkan nanti kalian dapat mengenal satu baku untuk mengukur panjang yang baik. Yang berikutnya, kalian dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Ya. Apakah itu nanti dengan penggaris, meteran, ataukah dengan alat yang nanti akan kita pelajari bersama. Sudah siap mengikuti pelajaran anak-anak? Ya. Ya, lanjutkan ya. Sikapnya yang baik semuanya. Sikapnya yang baik, yang sopan. Ditaruh saja HP-nya, jangan dibawa Azbi ya, biar tidak bergerak dan mengeluarkan suara. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai di pembelajaran 4 pada hari ini. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Ini seolah-olah ya, pada hari ini kan kita sekarang sedang hari Rabu. Tapi di pelajaran ini diceritakan pada hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Kemudian Benny tiba-tiba membaca sebuah puisi. Puisi yang dibacakan berjudul Tamanku. Saya akan membacakan puisinya ya anak-anak. Ya, nanti puisi yang akan saya bacakan ini dari sini kalian nanti dapat membedakan. Oh, itu yang dibaca Pak Yaya puisi, bukan kalimat biasa. Nah, ini perbedaannya. Cara membaca puisi dengan cara membaca kalimat biasa. Udah siap mendengarkan puisinya? Puisinya berjudul Tamanku. Ya, saya akan bacakan ya. Ini puisi saya buat sendiri tadi malam. Begini cara membaca puisi anak-anak. Jadi kalau membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa ya. Saya bacakan. Tamanku. Burung berkicau di tamanku. Bunga cantik bermekaran. Seakan lembut bicara. Siramilah aku tiap hari. Hari Minggu ini cangkul ku pegang. Ku gali tanah di tamanku. Ku tanam pohon manggaku. Cepatlah tumbuh dan berbuah. Itu anak-anak cara membaca puisi. Berbeda ya dengan membaca biasa. Ya. Nah, kalau membaca biasa begini ya. Kalau membaca biasa kan gini. Burung berkicau di tamanku, bunga cantik bermekaran, seakan lembut bicara, siramilah aku tiap hari. Nah, itu kalau kita membaca biasa. Berbeda dengan membaca puisi ya, anak-anak ya. Ada lagunya, ada gayanya, ada iramanya ya. Kalian nanti kalau membaca puisi pun juga gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak percakapan antara Benny dengan kakaknya. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kakak Benny menjelaskan, ya silakan Benny. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi, bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi, kias, padat, dan indah. Nah, itu anak-anak penjelasan yang dijelaskan oleh kakaknya Benny tentang apa itu puisi. Beda antara puisi dengan bukan puisi adalah yang pertama, kalau puisi itu dibentuk dalam bait. Yang mana yang dinamakan bait itu? Nah, ini anak-anak yang namanya bait. Nah, ini namanya satu bait. Baris 1, 2, 3, 4 ini namanya satu bait ya. Ini juga bait.
1, 2, 3, 4, 5 ini namanya bait. Nah, sedangkan di sini dijelaskan juga oleh kakaknya Benny, kalau paragraf itu bukan mana termasuk paragraf. Paragraf itu seperti yang kamu baca di buku. Ya, garis panjang itu namanya paragraf. Kalau bait itu kata-katanya cuma sedikit seperti ini, Nana. Ya, ini satu bait. Kemudian banyaknya baris tidak ditentukan. Baris itu ini 1 baris ya, 2, 3, 4. Ini namanya baris ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Dalam membuat puisi, jumlah baris itu tidak ditentukan, terserah kalian mau berapa. Contohnya puisi yang saya buat ini, yang bait atas itu ada berapa baris? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang bait ke bawah, bait yang kedua, ini ada berapa baris? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bebas ya. Baris yang kita buat untuk membuat puisi itu bebas. Seperti ini, yang atas saya buat cuma 4 baris, yang bawah saya buat 5 baris. Nah, kumpulan baris-baris ini tadi namanya apa? Bait ya. Jadi ini satu bait, di dalamnya ada baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Mengerti? Mengerti ya. Jadi di dalam puisi, yang pertama tadi apa? Puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Ya. Di dalam bait itu ada namanya baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, kumpulan dari baris ini namanya bait. Tuh, perbedaan antara puisi dan bukan puisi. Ada pertanyaan untuk puisi? Ya. Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi, dari puisi yang saya buat, tadi kalian sudah mendengarkan guru apakah saya membaca puisi? Ya, ini puisinya sudah di sini. Nah, ada kata-kata itu yang mungkin kalian belum ketahui artinya. Ya, misalkan ini ada kata cangkul, ada kata siramila, ada lagi kata tumbuh, kemudian bermekaran, berkicau. Apakah kalian tahu arti kata ini? Cangkul alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Iya. Jadi di halaman 35 itu ada artinya, cuman ini katanya masih acak ya. Jadi kita kerjakan saja yang halaman 35 dulu ya. Oke, misalkan bertambah besar, ini kira-kira kata apa ya? Iya benar, tumbuh. Jadi ini katanya masih acak ya. Kita akan menyusun huruf-hurufnya sehingga menjadi sebuah kata yang dapat kita mengerti. Sekarang bunyi burung, apa kira-kira ini? Berkicau. Ya, berkicau, pintar. Ayo semuanya, balapan menjawab. Mulai berkembang dan menjadi terbuka. Bermekaran. Pintar, bermekaran. Mencurahkan air. Siramila. Ya, pintar, siramila. Alat untuk menggali dan mengaduk tanah.
Cangkul. Ya, cangkul. Setelah kita mengerjakan yang di sini, maka nanti kita bisa menjawab arti atau makna yang tadi. Ya, ini saya taruh di sini biar tidak membuka tadi ya. Cangkul tadi apa anak-anak artinya? Alat untuk menggali dan mengaduk Ya, tanah. alat untuk menggali dan mengaduk tanah yang ini ya. Piramilah tadi apa nama artinya, maknanya? Mencurahkan air. Ya, mencurahkan air, pinter. Kemudian ini tubuh. Bertambah besar. Ya, pinter, bertambah besar. Ayo balapan menjawab. Bermekaran. Mulai berkembang dan menjadi terbuka. Ya, pinter. Ayo semuanya ikut menjawab. Kemudian berkicau. Bunyi burung. Bunyi burung. Jadi ini mungkin kata-kata ya anak-anak ya, yang mungkin kalian belum tahu artinya. Maka dari arti makna ini kalian jadi tahu ya. Coba anak-anak perhatikan di sini ada gambar keluarga Beni ya. Ada ayah yang sedang pegang cangkul. Beni sedang ngapain ini? Ya, menyiram ya, itu tampak membawa ember dan juga menyiram tanamannya. Oh, ini memberi pupuk ini anak-anak Beni nih ya. Memberi pupuk ibunya ini yang sedang menyiram. Kemudian kakaknya Beni sedang menyapu. Bentar anak-anak ada yang bergabung. Ya, ini keluarga Beni sedang berkegiatan di kebun. Baik, ini Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil menyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Anak-anak masih ingat lagu Lihat Kebunku? Bisa? Ini lagu pasti sudah kalian kenal sejak kita dulu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku ini bersama-sama. Ya, perhatikan juga ada nanti nada yang ditekan kuat dan ada nada yang ditekan lemah ya, nyanyikan lemah. Kemudian juga ada yang panjang dan pendek. Untuk pelajaran ini kemarin kan sudah kita pelajari sama-sama ya. Jadi kita hanya praktek nyanyi saja bersama-sama di sini ya, bareng-bareng. Tahu semua ya anak-anak lagu ini ya. Oke, ayo kita nyanyi sama-sama ya semuanya. Ya. Ayo, siap. Ya. Hitungan ketiga mulai menyanyi ya. 1, 2, 3. Ayo nyanyi sama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Terus melati, semuanya indah. Mana anak-anak yang dinyanyikan kuat? Ada yang sudah tahu? Ingat kemarin nada kuat itu kalau menyanyi mengeluarkan apa? Tenaga yang kuat. Yang mana tadi yang kalian mengeluarkan tenaga? Mana yang mengeluarkan tenaga? Ayo kita ulangi lagi lagunya. Diulangi lagi lagunya, ayo ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ayo ikut nyanyi semuanya. Ada yang putih dan ada yang merah.
Ada yang merah. Setiap hari siram semua, mawar melati, semuanya indah. Mana yang dinyanyikan dengan nada yang kuat? Ya, semuanya indah ya. Tadi kan mulai lihat kebunku sampai mawar melati. Ini kan kita nyanyinya masih santai ya, anak-anak yang masih lemah ya. Baru di semuanya indah, kita mengeluarkan tenaga kuat. Maka nada yang kuat adalah semuanya indah. Kemudian yang panjang tadi yang mana? Indah. Indah, ini juga panjang. Lihat kebunku itu juga panjang ya, penuh dengan bunga, bunganya panjang. Ada yang putih dan ada yang merah, lagi panjang. Setiap hari ku siram semua, mau nyanyi panjang. Mawar melati, semuanya indah, dahnya ini panjang ya. Bisa anak ya, panjang pendek lagu ya. Yang lupa bisa melihat kembali materi yang kemarin yang burung tantina. Yang belum praktek burung tantina, saya tunggu kiriman lagunya ya. Banyak kemarin yang belum kirim video burung tantina. Ada pertanyaan anak-anak tentang panjang pendek lagu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Baik, kita kembali ke puisi. Nah, Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Ini puisinya yang berjudul Taman Bungaku. Untuk tugas di rumah kalian nanti, anak-anak, ya, selain di buku pendamping tadi, kalian praktek di video. Ya, ini baca puisi yang berjudul Taman Bungaku ini. Baca di rumah, kemudian direkam di video, nanti dikirim ke WhatsApp. Ya, ini nanti tugasnya. Saya akan beri contoh ya, membaca puisinya ya. Dengarkan baik-baik. Coba ini Fahmi di mic-nya dimatikan dulu nih. Ya, ada keluar suara puisi. Yang lain juga bisa. Saya akan mencontohkan ini cara membaca puisinya ya. Bisa kalian tiru di rumah. Taman Bungaku, karya Niko Mangguniati, SDN 5, Jungatan. Anak-anak mic-nya dimatikan dulu coba. Ya, saya tunggu mic-nya dimatikan, Devika. Udah, saya akan bacakan sekali lagi ya. Jadi cara membaca puisi itu pertama dibacakan judulnya. Kemudian dibacakan pembuatnya atau pengarangnya ya. Taman Bungaku, karya Niko Mangguniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Iya. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Bacot. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, gitu anak-anak ya.
kalian pasti nanti bisa membaca lebih baik, yang lebih baik dari saya. Ya. Tuh, jadi kalau membaca puisi harus ada gayanya, harus ada iramanya, ya. Kemudian suaranya harus jelas. Bisa anak-anak membaca puisi? Bisa. Ya. Nanti bacalah dengan penuh percaya diri, dengan gaya yang bagus pokoknya. Pasti kalian bisa ya. Ya, pasti kalian bisa lebih baik dari saya tadi. Nah, itu untuk tugas nanti di rumah ya. Sekarang kita akan jawab bersama-sama. Di sini ada soal, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Apa isi taman bungaku dalam puisi tadi? Ini bercerita tentang apa puisinya? Taman bungaku. Judulnya Taman Bungaku. Nah, puisi ini bercerita tentang apa? Keindahan ya, keindahan taman bunga. Taman bunganya milik Benia. Nah, sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Ada kata-kata yang baik ya, yang positif, yaitu senang, kemudian cantik, menarik, dan juga harum. Bisa ya. Jadi kata-kata yang baik itu artinya kata-kata yang positif ya, yang membuat kita bersemangat, senang. Berikutnya yang nomor 3. Bagaimana menurut kalian bila taman itu tidak dirawat? Tanaman akan layu. Iya, tanaman akan layu atau kering. Bagaimana sih cara merawat taman? Ada yang tahu? Setiap hari Diapakan? disiram dan setiap dikasih hari pupuk. disiram ya setiap hari. Diberi Makanya kamu pupuk. kalau punya taman di rumah, punya tanaman di rumah harus disiram setiap hari. Baik itu taman berupa yang ada di rumah ataupun taman yang ada di dalam pot ya, yang di pot. Kan kamu pasti punya, sekarang kan sedang viral ini ya, menanam tanaman bunga di pot bunga. Baik, itu anak cara membaca puisi. Ada yang mau ditanyakan tentang puisi? Bisa nggak kira-kira? Kira-kira kalian bisa nggak membaca puisi nanti? Bisa. Bisa ya? Saya tunggu kirimannya yang lebih bagus membacanya dari saya. Jangan terburu-buru nanti, jangan cepat-cepat kalau membaca puisi ya. Oke, coba semuanya ayo menjawab. Kemarin kalian sudah mengenal alat ukur ya. Apa saja kemarin? Yang pertama, penggaris ya, untuk mengukur benda-benda yang kecil, yang pendek. Yang kedua, apa kemarin? Kotak tisu. Ya, meteran yang untuk mengukur benda-benda yang panjang. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Beni dan ayahnya. Fahmi, sepertinya HP-nya bermasalah itu. Mic-nya dimatikan dulu ya. Ya, ini saya akan bacakan percakapan antara Beni dan ayahnya. Ayah, apa nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong, Beni. Apa kegunaan benda ini ya? Oh, gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan juga pensil. Jadi, anak-anak, Beni ini tadi sedang memegang apa namanya? Jangka sorong. Ya, jangka sorong. Kemudian kata ayah tadi, gunanya apa jangka sorong itu? Berbentuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Iya, berbentuk lingkaran ya, bunder. Seperti apa? Seperti mur. Kalian tahu mur?
Tahu. Mur seperti ini mur ya. Tahu. Ya, ini mur. Mur itu yang biasa digunakan untuk mengunci ya, yang ada di permesinan ini ya. Contohnya ini kan ayah membetulkan motor ya, sepeda motor. Nah, untuk mengukur mur itu pakai jangka sorong. Selain mur, itu juga bisa untuk mengukur pensil. Pensil kalian itu kan berbentuk lingkaran ya. Lingkarannya itu bisa kita ukur dengan jangka sorong, bukan panjangnya. Kalau panjangnya kita ukur dengan penggaris ya. Tapi kalau lingkarannya, lebarnya itu bisa dengan diukur dengan jangka sorong. Nah, alat-alat anak-anak yang bisa diukur dengan jangka sorong, contohnya ini adalah obeng. Ini apa namanya? Obeng ya. Jadi yang lingkaran ini, yang pegangannya ini, itu lebarnya bisa diukur dengan jangka sorong. Kalau panjangnya diukur dengan penggaris. Tapi kalau lingkarannya ini dengan jangka sorong. Kalau obeng ini tidak bisa ya, karena ini lingkaran. Tapi lebarnya ini masih. Kemudian ini mur. Bisa ya kita ukur dengan jangka sorong. Kemudian apa ini? Kunci ya, kunci ini bisa ada lingkarannya di sini, termasuk lebarnya ini. Kemudian yang ini juga kunci bisa kita ukur dengan jangka sorong. Yang lingkaran ini ya bisa diukur dengan jangka sorong. Jadi itu anak-anak, kita sekarang mengenal ada alat ukur. Yang pertama apa? Pertama apa? Penggaris. Penggaris. Kemudian kemudian yang terakhir tadi apa namanya? Jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong sekali lagi fungsinya untuk mengukur benda yang berbentuk Lingkaran. atau bunder ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ditanyakan? Tidak ada? Kalau sing nyanyi iki. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mereview pelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak sudah belajar tentang membaca puisi ya, perbedaan antara puisi. Di puisi itu ditulis dalam bentuk bait ya. Kemudian garisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi yaitu kias, padat, indah. Kias itu bermakna ungkapan ya. Kemudian padat itu singkat, jadi tidak panjang-panjang kata-katanya. Dan indah. Jadi kata-katanya indah. Kemudian kita juga mengenal kata-kata yang ini sudah kita bacakan sama-sama. Kemudian panjang, pendek, lama, dan kuat lemahnya ada sudah kita pelajari. Baca puisi jangan lupa ya anak-anak ya. Ini nanti saya tunggu kiriman rekaman kalian membaca puisi. Iya. Kemudian kalian juga mengenal jangka sorong, yaitu untuk mengukur benda yang berbentuk apa? Ya, benar. Nah, anak-anak sampai di sini pelajaran pada hari ini ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau tanya? Nah, selain tugas membaca puisi, jangan lupa buku pendampingnya yang tadi saya share ya. Halaman 14 juga dikerjakan, kemudian dikirim. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Saya lihat ada Arina. Halo Arina, sudah sembuh?
sembuh ya Arina ya. Ya, kita ikut pelajaran lagi. Makan yang banyak Arina, biar pulihnya. Dan juga anak-anak yang lain jaga kesehatannya ya. Kalau main jangan terlalu lama. Jangan lupa, jangan sampai telat makan. Baik, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.